Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar mengenai aljabar. Langsung saja kita masuk ke aljabar. Nah, untuk pertama yaitu pengertian aljabar. Apa itu aljabar? Aljabar adalah salah satu bentuk matematika yang penyajiannya memuat variabel atau peubah untuk mewakili bilangan yang belum diketahui. Contohnya, di sini ada P ditambah 5, A dikurang 2, PX ditambah 9, dan seterusnya, di mana huruf kecil ini P, A, X, M, N, X, Y ini mewakili dari variabel atau peubah. Apa variabel atau peubah? Yaitu lambang pengganti suatu bilangan yang belum diketahui nilainya dengan jelas. Nah, jadi untuk aljabar ini untuk variabelnya dilambangkan dengan huruf kecil. Selanjutnya untuk bentuk aljabar, nah kita pernah kan belajar mengenai perkalian bilangan bulat, di mana 2x dikali 5, 2 dikali 5 itu artinya 5-nya ditambah sebanyak 2 kali. Seperti itu juga 3 dikali 5, 5-nya ditambah sebanyak 3 kali. Nah, dalam seperti itu juga perkalian bentuk aljabar. Misalnya ada 2 dikali A, berarti 2-nya ditambah sebanyak 2 kali, jadinya 2A. Dan juga 3 dikali P, ini P-nya ditambah sebanyak 3 kali dan menjadi 3P. Begitu juga dengan 5 dikali dengan Y. Untuk A dikali A itu ditulis A pangkat 2, A dikali A dikali A ditulis pangkat 3, dan seterusnya. Jadi kalau A dikali A dikali A dikali A dikali A lagi itu akan A pangkat, berarti A pangkat 5. Nah, jadi bentuk aljabar ini terdiri atas variabel atau gabungan bilangan dan variabel yang terkait dengan operasi hitung. Nah, untuk lebih jelasnya kita masuk ke unsur aljabar. Nah, di mana misalnya di sini kita mempunyai bentuk aljabar 3P ditambah 9. Nah, untuk P ini merupakan variabel. Variabel dilambangkan dengan huruf kecil. Sedangkan angka yang mendampingi variabel ini disebut dengan koefisien, dan huruf yang berdiri sendiri ini sendirian disebut dengan konstanta. Nah, 3P ditambah 5 ini merupakan suku. 3P adalah suku pertama, 5 adalah suku kedua. Jadi terdiri dari dua suku, yaitu 3P dan 5. Nah, selanjutnya untuk 3P ditambah 2P ditambah 13 terdiri dari dua suku, yaitu suku 2P dan 13. Selanjutnya juga 7P kuadrat min 10P terdiri dari dua suku juga. Suku apa? 7P kuadrat min 10P. Ini terdiri dari tiga suku. Suku 8X min 4Y dan 9. Ini terdiri dari tiga suku juga, 6x kuadrat, 3xy, dan min 8y kuadrat. Nah, misalnya di sini ada suatu aljabar yaitu 4x min 5. Operasi aljabar 4x min 5. Nah, jadi variabel tadi apa? Variabel adalah nilai yang belum diketahui dengan jelas atau dilambangkan dengan huruf kecil. Jadi variabel adalah X. Koefisien apa? Koefisien tadi adalah yang mendampingi variabel atau di depan variabel. Di sini ada 4, berarti 4. Konstanta apa tadi? Konstanta adalah nilai yang berdiri sendiri atau tanpa variabel, yaitu min 5. Jadi untuk sukunya terdiri dari dua suku. Suku apa aja? 4x dan min 5. Seperti itu juga y kuadrat ditambah 7y min 5. Variabel tadi dilambangkan dengan huruf kecil, berarti y. Koefisien di sini ada y kuadrat, karena 1 tidak perlu ditulis, berarti 1, dan di depannya di sini ada 7, berarti 7. Konstanta adalah nilai yang berdiri sendiri, yaitu ada min 5. Untuk sukunya terdiri dari 3, apa saja? Y kuadrat, 7y, dan min 5. Nah, suku-suku sejenis coba perhatikan. 12x kuadrat min 9xy min 8y plus 7xy kuadrat min 4x kuadrat ditambah 5xy. Bentuk aljabar ini terdiri dari 6 suku. Suku apa aja ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi terdiri dari 6 suku. Nah, dengan suku sejenis, apa suku sejenis? Suku sejenis itu adalah variabelnya yang sama dan juga nilai dari kuadratnya sama. Di sini ada x pangkat 2, x pangkat 2. Variabelnya adalah x, nilai pangkatnya juga sama. Sama seperti
X dan Y ini sama, variabelnya sama X dan Y. Inilah yang disebut dengan suku-suku sejenis. Nah, ini yang tadi 12x kuadrat dengan min 4x kuadrat. Ini mempunyai nilai variabel yang sama atau sejenis. Selanjutnya untuk bentuk operasi aljabar yang pertama ada penjumlahan dan pengurangan. Misalnya di sini 4 panda ditambah dengan 5 panda. Ini jadinya 9 panda. Nah, kalau kita ubah dengan bentuk aljabar, maka misalnya kita misalkan panda itu dengan P. Berarti 4 panda ditambah 5 panda menjadi 9 panda. Ini adalah bentuk aljabarnya. Contohnya, ini juga 6n m ditambah 4m. Kita tambahkan saja koefisien di depannya. Berarti 6 ditambah 4 10. Begitu juga ini, kita tambahkan saja langsung koefisien yang berada di depan variabel. 10 dikurang 5 sama dengan 5. Bagaimana yang B-nya 2? Kita kurangkan yang variabelnya sejenis. Berarti 7 dikurang 2, 5b kan, 5b ditambah 10, 5b ditambah 5b berarti 10b. Nah, bagaimana yang seperti ini yang ada koefisiennya? Oke, nah kita tinggal operasikan yang sama variabelnya. Di sini ada 9c, ini ada 2c, berarti 9c ditambah 2c 11c. 5 ditambah 3 sama-sama konstanta ada 8. Ini ya, 9c sama dengan 2c. Ini menghasilkan 11c. 5 sama 3 sama-sama konstanta, itu ada 8. Selanjutnya, di sini ada sama seperti tadi. Berarti kita operasikan yang variabelnya sama, 7p dan p. Berarti 8p. Dan juga 2 dan min 4. Ini juga sama, 4y ditambah 2y. Variabelnya sama menjadi 6y. Min 3 ditambah 2. Utang 3 dibayar 1, masih utang 2. Ini juga sama. Bagaimana kalau A, B, C? Nah, tinggal kita operasikan yang sama variabelnya. 6A sama A sama A. 6 ditambah 2 sama dengan 8. 7B dengan B, berarti 7 dikurang 3 sama dengan 4. Selanjutnya C dengan C. Min 5C ditambah 7. Utang 5 dibayar 7, kembalian jadi plus 2. Nah, itu untuk ini ada satu lagi soal 5x sama 2x bisa dioperasikan karena variabelnya sama. Berarti 7x. Dan yang warna hijau min 6y ditambah 10y, variabelnya sama yaitu y. Berarti utang 6 dibayar 10, kembaliannya plus 4. Min 1 sama min 3 berarti min 4. Ini bukan n, ini salah ketik. Selanjutnya ada lagi yang warna merah ini adalah variabelnya juga yang sama, 2a kuadrat ditambah 7a kuadrat sama dengan 9a kuadrat. Yang hijau juga 5a dan konstanta ditambahkan dengan konstanta jadi 5. Selanjutnya itu perkalian bentuk aljabar. Nah, untuk perkalian bentuk aljabar perhatikan perkalian berikut nih. 5 dikali 5 sama dengan 5 kuadrat. M dikali M sama dengan M kuadrat. 3M dikali 2M sama dengan M kuadrat. Nah, jadi untuk perkalian ini itu pangkatnya ditambah. Kalau pengurangan dan penjumlahan tadi tidak ditambah. Berarti ini M-nya pangkat 1 kan, nggak ditulis. Berarti M ditambah M sama dengan 2. 3M ditambah 2M sama dengan 6M kuadrat. Nah, bagaimana untuk bilangan dikalikan dengan suku aljabar seperti ini? Berarti 3M dikali 2M sama dengan 6M kuadrat. Karena M-nya tadi ditambah pangkatnya berarti M 1 ditambah 1 menjadi 2. Selanjutnya 3M dikali 5 min 15M. Kenapa M-nya yang di sini tidak kuadrat? Karena di 5 ini memang tidak mengandung variabel atau M. Jadi M-nya hanya M1, cukup 1M saja. Selanjutnya untuk yang ini N dikali N kuadrat. N dikali 3, 3N. 4 dikali N, 4N. 4 dikali 3 sama dengan
12. Jadi di sini kita sederhanakan mana yang sama variabelnya. Jadi di sini ada n dan n. Sebenarnya bukan n kuadrat, 3n dan 4n, jadi 7n. Selanjutnya yaitu untuk p ditambah 5 yang ini, berarti p kita kalikan dulu p, jadi p kuadrat. P dikalikan 2 min 2p, karena di sini ada minus. P 5 dikali p, 5p, 5 dikali 2 min 10. Kenapa min? Karena di sini adalah min 2. Di sini variabelnya ada yang sama, yaitu p. Jadi kita bisa sederhanakan min 2 ditambah 5. Jadi 3. Jadi p kuadrat ditambah 3p min 10. Ini juga sama, kita operasikan x sama x dulu, x sama min 6, min 4 sama x, min 4 sama 6. Jadi x kuadrat dikurang, dikali di sini min, jadi min 6x, min 4x plus 10. 4 kali 6 ini seharusnya 24. Jadi karena ini variabelnya sama, bisa kita operasikan x kuadrat min 10x sama dengan ditambah 10. Nah, bagaimana kalau di depannya ada koefisien? Nah, kita samakan, kita kalikan terlebih dahulu, berarti 2 dikali 3, 6. 6x, tetap ini dikuadratin. 2x dikali 2, 4x, 5 kali 3x, berarti ini sama. Jadi, karena sama variabelnya bisa kita jumlahkan, jadi 6x kuadrat ditambah 19 per 10. Nah, ini adalah pembagian bentuk aljabar. Nah, misalnya kan kita ada P5 dikurang P pangkat 2. Jadi kalau untuk perkalian sesungguhnya itu kan kita tulis P dikali P dikali P dikali P dikali P per P dikali P pangkat 2 kan. Jadi ini kalau perkalian bisa kita coret 2. Jadi P-nya tinggal 3. 1, 2, 3. Berarti P pangkat 3. Ini juga berarti kalau kita seperti ini, kita menemukan pola. Berarti kalau untuk pembagian itu pangkatnya dikurang. Jadi 5 dikurang 2 sama dengan 3. Nah, ini 12 bisa kita coret. Jadi 12 dibagi 4 sama dengan 3. M untuk pangkat itu kalau pembagian kita kurangi. Kalau perkalian tadi kita jumlahkan. Jadi kalau untuk pembagian kita kurangi 6 dikurang 2 sama dengan 4. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Tinggal kita operasikan yang sama koefisiennya, variabelnya. Jadi 6 sama 3 kita coret menjadi 2. Untuk penjumlahan tadi pangkatnya kita kurangi, jadi x sama x, jadi 3 dikurang 2, 1 nggak perlu ditulis. Untuk y juga y pangkat 5 dikurang 2, jadi 3. Nah, bagaimana kalau seperti ini? Nah, kalau seperti ini kita jabarkan terlebih dahulu. Berarti ini tidak bisa kita kurangi ke sini langsung, kita kurangi langsung. Jadi ini kita pecahkan dulu, 6x kedua per ini plus 8x per 2x. Jadi ini bisa kita coret, 6 sama 2 itu 3, pangkatnya dikurang 2 dikurang 1, 1. Ini juga 28 dikurang 2 dibagi 2, 4x. Berarti ini ada 1 dikurang 1, x pangkat 0, 1. Jadi nggak usah ditulis. Nah, selanjutnya itu pemangkatan bentuk aljabar. Nah, dalam pemangkatan ini perlu diingat rumus seperti ini. AX pangkat YX itu artinya A pangkatnya di X dikali Y. Nah, misalnya kayak gini, ada 2 A pangkat 2 ditambah A pangkat 2 ditambah A pangkat 2. Berarti 2 A 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2 A pangkat. Jadi untuk seperti ini, P dikali 2 dikali pangkat 3 lagi, ini sama seperti yang ini tadi, berapa? 2 dikali 3. Jadi ini tandanya sebenarnya bukan tambah ya, maaf, ini adalah kali. Perkalian. Kalau penjumlahan itu yang ditambahkan adalah koefisiennya, bukan pangkatnya. Ini kali ya, mohon maaf. Selanjutnya untuk yang ini. Nah, untuk yang ini bagaimana? Nah, kita kali pangkatkan semua yang di dalam ini dulu. Min 2 pangkat 3 berarti
min 2 dikali min 2 dikali min 2 berarti min 8. P pangkat 2 berarti kalau kita kalikan berarti P 2 dikali 3 berarti P pangkat 6, dan juga seterusnya. Oke, demikianlah pembahasan mengenai aljabar pada kali ini. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.